Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Salam sukacita dan salam sehat bagi kita sekalian. Dari Pastori Jemaat Surabaya, kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kasih dan segala cinta Tuhan yang tetap kita alami dalam hidup ini, sehingga kita masih dimungkinkan untuk beribadah di minggu terakhir di bulan April 2020 saat ini. Walaupun kita belum dimungkinkan untuk berjumpa di dalam ibadah di gedung gereja, tapi kita tetap mengucap syukur bahwa Tuhan mengizinkan kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Dan saudara-saudara, pembacaan kita hari ini dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku kita tunduk diri dan kita berdoa. Mari berdoa. Bapa pemilik kehidupan kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih dan segala cinta Tuhan yang boleh kami alami, kami rasakan dalam hidup ini. Sehingga kami dimungkinkan untuk bersama-sama menikmati anugerah-Mu, bersekutu, menaikkan pujian dan syukur di rumah kami masing-masing. Kami akan mendengarkan firman-Mu, ya Allah di sorga. Roh Kudus tuntun kami sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi yang indah ini dengan baik, dan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami terbuka, sehingga firman-Mu menjadi milik dan menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami siap sedia mendengarkan kebenaran firman. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, sekali lagi firman Tuhan yang kita akan baca 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai 25. Demikian firman Tuhan, kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu
bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu dengan ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Adalah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita di minggu ini, minggu terakhir bulan April saat ini, hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Tuo masero susi sipatokna tomangka dilabak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari pembacaan kita ada 3 hal yang ingin saya sampaikan bagi kita sekalian pada hari ini. Pertama, Bapak, Ibu, dan saudaraku, bahwa sebagai orang yang telah ditebus dan dikuduskan oleh Allah, maka hal yang pertama yang harus dimiliki adalah rasa syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena penebusan itu. Alkitab menggambarkan bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, dan saudaraku, bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Tapi dalam keberdosaan itulah Tuhan memilih kita dan menguduskan kita agar kita kemudian menjadi anak-anak Allah. Seperti yang dialami umat Israel, Bapak, Ibu, dan saudaraku, tentu kita paham dan kita tahu betul bagaimana karakter dan sifat umat Israel dalam Alkitab. Alkitab menggambarkan bahwa mereka adalah umat yang tegar tengkuk, yang dalam perjalanan kehidupan mereka terlalu banyak memberontak kepada Allah. Tapi mereka disebut umat kudus bukan karena mereka tidak memberontak, bukan karena mereka tidak melakukan kesalahan, tapi mereka disebut umat yang kudus karena Allah yang kudus yang memilih mereka dan menuntun kehidupan mereka. Sama dengan kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seperti yang dialami oleh umat Kristen mula-mula, dikatakan bahwa dulu mereka menuruti hawa nafsu yang menguasai kehidupan,
dalam waktu kebodohan. Jadi nenek moyang mereka adalah orang-orang yang kemudian hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam dosa, hidup dalam kebodohan. Tapi kemudian mereka ditebus, mereka diangkat menjadi anak-anak Allah. Demikian dengan kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang berdosa. Tapi kita dipilih Tuhan dan ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Dan prosesnya adalah proses yang sangat luar biasa, proses yang sangat menakjubkan yang dilakukan oleh Allah bagi kita. Dikatakan dalam pembacaan kita, Bapak, Ibu, dan saudaraku, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Kita ditebus oleh Allah melalui darah yang kudus, darah yang suci, yang kemudian menetes dalam perjalanan Via Dolorosa dan tercurah di Bukit Golgota. Darah itulah yang kemudian menebus kita, yang menyucikan kehidupan kita, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Tentu kita bisa belajar, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari seorang hamba Tuhan, Rasul Paulus, yang dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 15 mengungkapkan perasaan hatinya ketika ia berkata bahwa jika ada orang berdosa, maka dialah manusia yang paling berdosa. Tapi dalam keberdosaan itu, Rasul Paulus meyakini bahwa Yesus yang bangkit, yang telah mengorbankan dirinya, yang telah memilihnya menjadi seorang rasul untuk mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa. Jadi jelas, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sama Tuhan, tujuannya Rasul Paulus dipilih. Juga demikian dengan kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara. Karena kita adalah orang berdosa dan dipilih Tuhan, tujuan kita jelas untuk menyatakan kasih sayang Tuhan bagi dunia. Jadi hal yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang asam Tuhan, yang harus dilakukan adalah mensyukuri apa yang dilakukan Tuhan bagi kita, yang dilakukan Allah bagi kita, yang dilakukan Kristus bagi kita, bahwa kita yang berdosa itu telah ditebus dan kita menjadi anak-anak Allah. Kita bersyukur atas penebusan yang dilakukan oleh Allah bagi kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Allah, maka kehidupan kita harus menjadi kehidupan orang-orang yang telah dibaharui, anak-anak Allah. Dalam Kolose pasal yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat kasih dalam Tuhan, dikatakan begini, Bapak, Ibu. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi hal-hal yang lama, hal-hal yang menodai kehidupan kita, yang kemudian membuat kekudusan ternoda, itu harus dibuang. Lalu kemudian Paulus mengatakan begini, Bapak, Ibu.
Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Artinya apa Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus, ada yang harus dibuang. Tapi harus ada yang kemudian dilekatkan kepada kita. Harus ada yang kemudian kita gunakan. Persoalannya Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dalam Tuhan, bahwa kita lemah. Kita punya banyak kekurangan. Kita punya banyak kelemahan untuk melakukan itu. Dan karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dalam Tuhan, kita butuh kekuatan untuk kemudian menuntun kita, untuk mengarahkan kita, agar kemudian kita bisa kemudian menghasilkan dan melakukan yang baik dalam hidup ini. Dan karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus dan dikuduskan oleh Allah, maka kita senantiasa berharap bahwa kehidupan kita dituntun oleh Roh Allah. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan ini. Yang ketiga Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang harus dilakukan sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Allah? Dalam pembacaan kita Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dalam Tuhan, hal yang sangat praktis yang kemudian harus dilakukan dalam kehidupan kita. Dikatakan di ayat yang ke-22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Dan adalah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dalam Tuhan, hal yang ketiga yang harus dilakukan adalah ketika kita membangun relasi, membangun hubungan, membangun komunikasi dengan orang, maka dasarnya adalah tulus dan ikhlas dan saling mengasihi dengan segenap hati. Kenapa Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dalam Tuhan? Dalam pembacaan kita dengan jelas mengatakan Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dalam Tuhan, semua yang kita miliki, semua hiasan dunia yang ada, pastilah akan berlalu. Pasti kita akan tinggalkan atau mungkin akan meninggalkan kita. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara, kasih yang tulus, persaudaraan yang rukun, tidak kemudian akan hilang dalam kehidupan ini. Dan karena itu, sebagai orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan, yang telah disucikan oleh Tuhan, kita telah menjadi anak-anak Allah, anak-anak yang telah dibarui. Maka kehidupan ini harus dijalani dengan tulus ikhlas. Dalam menghadapi masa-masa yang sulit yang kita hadapi hari ini Bapak, Ibu, dan saudaraku yang Tuhan, tentu kita banyak diajar bagaimana kemudian menghadapi kehidupan dengan ketulusan hati. Bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan jemaat, bersama-sama dengan masyarakat, kita diajar dengan bagaimana hidup dalam ketulusan. Karena saudara-saudara, kita bisa menikmati kehidupan ini dalam tantangan yang kita hadapi, yang terjadi hari ini, kalau kehidupan kita ini adalah kehidupan yang tulus. Dan hanya orang yang menyadari bahwa ia telah dilakbak, ia telah ditebus, ia telah dikuduskan oleh Allah, yang memiliki kehidupan dan hati yang penuh ketulusan. Tuhan memberkati, menuntun, dan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Haleluya, haleluya, amin.